Siapa sangka di Washington DC, Amerika Serikat ada kedai kopi yang menjual kopi khas Indonesia. Kita akan lihat seperti apa, ada liputan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar berikut ini. Saat ini saya sedang berada di Washington DC, Amerika Serikat, dan siapa sangka ternyata di sini ada coffee shop viral asal Indonesia yang pengunjungnya ini banyak sekali masyarakat lokal. Dan ini ramai sekali, buka setiap hari dari pagi hingga malam dan selalu dipenuhi hingga ratusan pengunjung setiap harinya yang menyajikan kopi-kopi asal Indonesia. Dan di tengah hiruk-pikuk politik global dan gedung-gedung pemerintahan yang berdiri megah di Washington DC, ada sebuah cerita yang mungkin tidak banyak orang sangka. Di kota yang selama ini identik dengan lobi diplomasi, keputusan-keputusan strategis dunia, dan dinamika kekuasaan Amerika Serikat, justru aroma kopi dari tanah Nusantara menyebar dan menarik perhatian warga lokal. Bukan sekedar kopi biasa, melainkan kopi Indonesia yang kini menjadi perbincangan hangat, bahkan viral. Siapa sangka, di jantung kekuasaan dunia, secangkir kopi dari Indonesia mampu mencuri hati masyarakat Amerika. Fenomena ini bukan cerita yang dilebih-lebihkan. Liputan dari Metro TV mengungkap bagaimana sebuah kedai kopi asal Indonesia di Washington DC dipadati pengunjung setiap hari. Dari pagi hingga malam, antrean hampir tidak pernah benar-benar hilang. Orang-orang rela menunggu hanya untuk mencicipi rasa yang mungkin sebelumnya asing bagi mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, mayoritas pelanggan bukanlah diaspora Indonesia yang rindu kampung halaman, melainkan warga Amerika sendiri yang penasaran dan kemudian jatuh cinta pada cita rasa kopi Nusantara. Di kota yang menjadi simbol global itu, kedai kopi ini hadir bukan sekedar sebagai tempat membeli minuman. Ia menjadi ruang budaya, ruang pertemuan, dan ruang perkenalan antara dua dunia yang berbeda. Di balik meja barista, bukan hanya biji kopi yang digiling dan diseduh, tetapi juga cerita tentang tanah yang subur, tentang petani yang bekerja sejak fajar, dan tentang tradisi panjang yang menyertai setiap biji kopi Indonesia. Aroma yang menguar dari cangkir-cangkir itu seakan membawa potongan kecil Indonesia ke tengah Amerika. Kisah ini bermula pada September 2019, ketika pasangan suami istri asal Indonesia, Irfan dan Vivi, memutuskan mengambil langkah berani. Mereka datang ke Amerika dengan satu visi sederhana namun syarat makna, memperkenalkan Indonesia melalui kopi. Bagi mereka, kopi bukan sekedar komoditas. Kopi adalah identitas, kebanggaan, dan representasi dari kekayaan alam serta budaya Indonesia. Membuka usaha di negara asing tentu bukan perkara mudah, apalagi dengan membawa produk yang belum sepenuhnya dikenal luas oleh pasar Amerika. Namun, keyakinan mereka terhadap kualitas kopi Indonesia menjadi fondasi utama. Langkah awal mereka bisa dibilang nekat. Pasar kopi di Amerika Serikat sangat kompetitif. Budaya coffee shop sudah mengakar kuat, dan berbagai merek global telah lebih dulu mendominasi. Namun, Irfan dan Vivi percaya pada satu hal, kualitas akan menemukan jalannya sendiri. Mereka percaya bahwa kopi Indonesia memiliki karakter yang unik dan belum sepenuhnya dieksplorasi oleh penikmat kopi di Amerika. Mereka ingin membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya penghasil kopi dalam jumlah besar, tetapi juga penghasil kopi dengan kualitas premium yang mampu bersaing di level tertinggi. Namun harapan itu belum lama tumbuh ketika ujian besar datang. Baru sekitar 6 bulan berjalan, dunia diguncang pandemi global pada tahun 2020. Aktivitas ekonomi lumpuh, restoran, kafe, dan berbagai usaha lainnya terpaksa menutup operasional. Washington DC yang biasanya sibuk mendadak sepi. Kedai kopi mereka pun tidak luput dari dampak tersebut. Pintu harus ditutup, mesin kopi berhenti berbunyi. Harapan seolah ikut terhenti bersama gelombang krisis yang melanda dunia. Masa itu menjadi titik terendah dalam perjalanan mereka. Tidak ada kepastian kapan keadaan akan membaik. Banyak pelaku usaha lain akhirnya menyerah. Satu persatu toko di kanan dan kiri kedai mereka tutup permanen. Jalan yang sebelumnya hidup perlahan berubah menjadi deretan etalase kosong. Dalam situasi seperti itu, bertahan saja sudah menjadi perjuangan besar. Namun Irfan dan Vivi memilih untuk tidak menyerah. Mereka bertahan dengan segala keterbatasan, beradaptasi dengan situasi baru, dan menyiapkan diri untuk bangkit ketika kesempatan datang kembali. Waktu berlalu dan perlahan keadaan mulai berubah. Pembatasan dilonggarkan, aktivitas ekonomi kembali bergerak. Mereka membuka kembali kedai dengan semangat baru. Kerja keras yang tidak terlihat selama masa penutupan mulai menunjukkan hasil.
Pengunjung mulai datang. Dari hari ke hari, jumlahnya bertambah. Hingga akhirnya, memasuki tahun 2026, kedai kopi ini justru menjadi salah satu yang paling bertahan di kawasan tersebut. Mereka menyebut diri sebagai last man standing, sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana mereka tetap berdiri ketika banyak usaha lain telah tumbang. Kesuksesan ini bukanlah kebetulan. Salah satu kunci utamanya terletak pada kualitas dan keunikan produk yang mereka tawarkan. Mereka secara aktif mendatangkan biji kopi pilihan langsung dari Indonesia. Setiap jenis kopi dipilih dengan cermat, memastikan standar kualitas tetap terjaga meskipun harus menempuh jarak jauh lintas benua. Mereka tidak hanya menjual kopi, tetapi menghadirkan pengalaman rasa yang beragam, mencerminkan kekayaan geografis Indonesia. Salah satu andalan mereka berasal dari dataran tinggi Gayo di Aceh, yang dikenal luas sebagai penghasil kopi dengan karakter kuat dan kompleks. Biji dari Gayo Highlands digunakan sebagai basis espresso, menghadirkan bodi yang tebal dan aftertaste yang panjang. Selain itu, mereka juga menghadirkan kopi dari Pangalengan di Jawa Barat. Wilayah Pangalengan terkenal dengan kopi yang memiliki keseimbangan rasa asam dan manis yang halus. Dari kawasan Kamojang, mereka membawa varian dengan aroma floral yang lembut, memberikan pengalaman berbeda bagi penikmat kopi. Tidak ketinggalan kopi dari Mandailing, Sumatera Utara, yang memiliki kekayaan rasa dan aroma khas yang mendalam. Wilayah Mandailing sudah lama dikenal di pasar internasional sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi. Bahkan mereka juga menghadirkan kopi Excelsa yang relatif langka dari Jawa Tengah, memberikan alternatif rasa yang jarang ditemukan di coffee shop lain di Amerika. Keanekaragaman inilah yang menjadi daya tarik utama. Setiap jenis kopi menawarkan profil rasa yang berbeda. Ada yang menghadirkan acidity segar seperti buah-buahan tropis, ada yang menonjolkan pahit kuat dengan sentuhan coklat gelap, dan ada pula yang menyuguhkan aroma floral dan rempah yang kompleks. Bagi banyak pelanggan Amerika, ini adalah pengalaman baru. Mereka tidak hanya minum kopi, tetapi menjelajahi peta rasa dari sebuah negara kepulauan yang jauh di seberang samudra. Lebih dari sekedar produk, kopi-kopi ini menjadi jembatan budaya. Dari secangkir kopi, percakapan tentang Indonesia dimulai. Pelanggan bertanya tentang asal daerahnya, tentang bagaimana proses penanamannya, tentang siapa yang memanennya. Setiap jawaban membuka jendela kecil menuju Indonesia. Tanpa disadari, kedai ini menjalankan fungsi diplomasi budaya. Di tengah kota politik, kopi menjadi bahasa universal yang menyatukan. Momentum positif juga datang dari kebijakan ekonomi yang menguntungkan. Tarif impor kopi Indonesia ke Amerika Serikat kini berada di angka 0%. Sebelumnya, mereka harus menanggung beban tarif hingga 19% setiap kali mengirimkan kopi. Pengurangan tarif ini memberikan ruang bernapas yang lebih luas. Biaya operasional menjadi lebih efisien, dan mereka dapat menghadirkan variasi produk dengan harga yang lebih kompetitif. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Washington DC, tetapi juga oleh para petani kopi di Indonesia yang mendapatkan akses pasar lebih luas. Fenomena ini sekaligus menunjukkan potensi besar kopi Indonesia di pasar global. Di tengah persaingan dengan negara-negara penghasil kopi lainnya, Indonesia mampu menunjukkan keunggulan melalui kualitas, keunikan, dan cerita yang melekat pada setiap biji kopi. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, perkembangan ini menjadi perhatian tersendiri. Ketika banyak negara masih berusaha menembus pasar premium Amerika, kopi Indonesia sudah lebih dulu mendapatkan tempat di hati konsumen. Namun kisah ini bukan semata-mata tentang persaingan. Ia adalah cerita tentang keberanian untuk bermimpi besar, tentang ketekunan menghadapi badai, dan tentang kebanggaan terhadap identitas bangsa. Bagi diaspora Indonesia di Amerika, kedai ini menjadi simbol kebanggaan. Mereka melihat produk dari tanah air tidak hanya hadir, tetapi dihargai dan dicintai. Sementara bagi warga lokal Amerika, kedai ini menjadi pintu masuk untuk mengenal Indonesia lebih dekat. Kedepan, tren specialty coffee diperkirakan akan terus berkembang. Konsumen semakin mencari transparansi asal-usul, kualitas tinggi, dan pengalaman rasa yang otentik. Indonesia memiliki semua elemen tersebut. Dari keberagaman terroir hingga kekayaan budaya yang menyertainya, semuanya menjadi nilai tambah yang sulit ditandingi. Kedai di Washington DC ini hanyalah satu contoh kecil dari potensi besar tersebut.
Pada akhirnya, secangkir kopi bukan hanya tentang rasa. Ia adalah simbol kerja keras petani, keberanian pengusaha, dan identitas sebuah bangsa. Dari biji-biji kecil yang tumbuh di tanah Nusantara, lahir cerita besar yang kini bergema di pusat kekuasaan dunia. Di sudut Washington DC, kopi Indonesia telah membuktikan bahwa ia bukan sekedar minuman. Ia adalah representasi Indonesia yang diperhitungkan. Dan semua itu dimulai dari keyakinan sederhana bahwa kualitas ketika diperjuangkan dengan tekun akan menemukan jalannya sendiri.